Dari awal saya sudah jelaskan bahwa apa yang menjadi pernyataan dari Cak Nung ini pasti akan diglorifikasi oleh para kadrung. Dan terbukti pada malam hari ini sudah beredar video dan itu viral di TikTok bagaimana Babe Aldo memberikan legitimasi dan menyetujui bahkan menambah apa yang menjadi pernyataan dari Cak Nung. Kalau gue setuju sama dia, sama Cak Nun. Mudah-mudahan Cak Nun umur panjang ya, Rayuat. Afiat. Artinya kita sudah melihat sistem yang ada sekarang. Contohnya PT 20% tuh. Itu sistem mudah, makanya gue nggak mau tuh ikut campur dengan dukung-mendukung. Bodoh amat sama dukung-mendukung. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pada malam hari ini saya akan mereaksi satu video dari Kadrung yang selama ini memang setiap ada masalah yang mengarah ke Pak Jokowi, dia seperti ikan lele yang lagi kelaparan yang mendapat mangsa. Itulah yang terjadi. Begitu Cak Nung membuat pernyataan yang monohok ke Pak Jokowi dan bahkan masuk dalam kategori menghinakan Pak Jokowi, menganggap Pak Jokowi sebagai Firaun, maka seketika Aldo, imigran Yaman ini langsung menyambar. Dianggap bahwa ini makanan empuk untuk menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Dan dia sangat sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Cak Nung, bahkan memberikan penjelasan lebih jauh. Seperti apa kemudian Babe Aldo sepakat dengan itu, karena dianggap bahwa memang yang namanya pemilu ini dimainkan, bahkan hal-hal teknis di situ Babe Aldo bahas, termasuk soal tempat surat suara yang terbuat dari kardus kembali dia bahas. Nah, ini kan sudah mulai berentetan semua. Oleh karena itu kemudian memang sekalipun Cak Nung sudah meminta maaf ini, tetapi pertama minta maafnya itu kan tidak jelas ke Pak Jokowi. Yang kedua, videonya sudah terlanjur beredar dan itu sudah menjadi milik publik dan betul terbukti ketakutan saya akan dijadikan glorifikasi oleh para kadrung yang membenci pemerintah dan yang membenci negara ini. Itulah yang terjadi. Dan kita tahu sendiri siapa Babe Aldo ini. Coba kita lihat cuplikan videonya. Kalau gue setuju sama dia, sama Cak Nun. Mudah-mudahan Cak Nun umur panjang ya, Rayuat. Afiat. Artinya kita sudah melihat sistem yang ada sekarang. Contohnya PT 20% tuh. Itu sistem mudah, makanya gue nggak mau tuh ikut campur dengan dukung-mendukung. Bodoh amat sama dukung-mendukung. Sama aja buat gue. Buat gue sama aja. Sama. Dan gue sepakat nih. Artinya sistemnya udah dikuasai, orang-orangnya yaitu, ya kan? Medianya dikuasai. Bahkan ya cuman di Indonesia nih, apa mau nangkap orang KPK, apa tuh namanya korupsi itu, era digitalisasi. Hello, woi, yang ngomong nangkap koruptor pakai digitalisasi atau mencegah korupsi dengan digitalisasi. Pak, data KTP bocor. Bapak. Pemilu pakai kardus 2019 digembok, sekarang kabel tis. Ini iya serius. Gua baca tuh 2024 katanya pemilu pakai kabel, bukan digembok. Pakai digembok aja udah begitu, ini kabel tis. Nah, intinya bahwa pernyataan dari Cak Nung ini terbukti apa yang menjadi ketakutan saya, bahwa ini pasti akan menjadi bahan giringan bagi para kadrung pembenci pemerintah dan pembenci Pak Jokowi. Nah, sekali lagi bahwa semua ini sepertinya by design. Ada orang yang sengaja menyuluk-nyuluk api bagaimana supaya suasana menjelang Pilpres 2024 ini terjadi hal-hal yang bisa menggiring orang untuk terpecah belah. Dan padahal sekalipun sebenarnya hal itu tidak dilakukan oleh Cak Nung, orang juga dengan majunya Anies sudah lebih awal terpecah belah dan ini semakin diperparah dengan pernyataannya Cak Nung ini.
Dan para kadrun Hilaper terkonsolidasi, dan Aldo sebagai striker sudah mulai memainkan peran-perannya. Dan kita melihat sejauh ini satu-satunya kadrun yang sudah mengglorifikasi ini kan Aldo. Dan kita lihat perkembangannya beberapa hari ke depan. Yang pasti bahwa ketakutan saya dan teman-teman yang memiliki naluri yang sama, yang memiliki analisa yang sama, saya yakin sama dengan saya punya persepsi, sama dengan saya punya asumsi dan kesimpulan terkait soal pernyataan Cak Nung ini. Apatah lagi kita tahu bahwa ternyata kemudian Cak Nung sebelumnya juga sudah pernah melakukan penghinaan terhadap Pak Jokowi dengan mengolok-olok Pak Jokowi pada saat pidato bahasa Inggris. Dan wajarlah kalau reaksi netizen terhadap Cak Nung sampai pada saat ini masih terus-menerus bergolak. Itu efek dari rasa cintanya masyarakat terhadap Pak Jokowi, rasa cintanya masyarakat terhadap NKRI. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika pemimpin sudah berani dihujat oleh rakyat secara berlebihan, dihina oleh rakyat secara berlebihan, maka sebenarnya ujung-ujungnya adalah bagaimana menyulut kemarahan rakyat, mendorong provokasi kepada rakyat pada tingkat grassroots untuk sama-sama melakukan hal yang sama. Ya, ujung-ujungnya bisa terjadi pemberontakan terhadap negara ini. Dan itulah yang terjadi sebenarnya di Timur Tengah. Oleh karena itu, pola-pola seperti ini adalah pola yang terulang, hanya saja tempatnya yang berbeda berdasarkan sasarannya. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang bermain dominan di sini. Yang pasti bahwa pasti tidak ada hal seperti ini terjadi tanpa kaitannya dengan negara lain. Apakah itu Eropa, Amerika, atau bisa saja Timur Tengah. Nah, berbahayanya adalah karena Indonesia ini adalah negara yang terbesar Muslim. Sehingga sasaran isu yang selalu dimainkan pasti isu-isu agama. Karena itu yang paling cepat menyulut konflik horizontal, terjadi pembelahan. Keuntungan terbesar kita hari ini karena orang-orang ini semua jumlahnya masih secuil. Coba kalau sudah dominan, yang berbahaya karena secuil saja jumlahnya sudah berani dan menembak langsung Pak Jokowi. Makanya saya bilang dari awal bahwa jangan-jangan ini skenario yang memang yang mau mendegradasi bangsa kita, yang mau mendegradasi pemimpin kita. Karena di sisi lain juga ada Sugit Nur, Bambang Tri, Egy Sujana, dan Khosinuddin yang juga memainkan peran-peran pendegradasian terhadap pemimpin, di mana kita tahu bahwa hari ini Pak Jokowi dipermasalahkan terus ijazahnya sampai di dalam persidangan disebut-sebut. Sekalipun dalam persidangan yang terjadi sebenarnya adalah dalam rangka bagaimana membuktikan Sugit Nur dan Bambang Tri ini melakukan pelanggaran terhadap penodaan agama. Tetapi justru yang tajam dibahas di dalam persidangan adalah soal ijazah. Betapa konteksnya sangat jauh berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan dan apa yang menjadi pembahasan di dalam persidangan. Begitupun pasca persidangan, mereka melakukan press konferensi dan membuat isu yang kembali mengarah pada ijazah Pak Jokowi. Maka lengkaplah sudah hari ini orang-orang ini memperlihatkan dirinya. Tetapi bagi kita ini juga hal baik. Kenapa saya bilang hal baik? Karena kemudian kita tahu semua siapa-siapa mereka yang dulunya hanya samar-samar. Nah, itulah kebesaran Tuhan sudah memperlihatkan semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau